Belanja online dari luar negeri? Jangan. Ribet dan mahal. Emang ya? Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Sekarang ini belanja online udah menjadi norma baru, bre. Sampai-sampai toko offline itu pada kelimpungan sejak mulai rame nih belanja di marketplace online gitu ya. Dari barang-barang kecil kayak misalkan baju, sepatu, komponen komputer, sampai barang gede seperti mobil dan juga makanan kayak nasi goreng udah online semua, bre. Nah, buat kamu yang udah terbiasa belanja komponen PC, belanja peripheral itu udah nggak asing lah ya dengan belanja online. Tinggal permasalahannya mungkin banyak dari kita juga udah tahu bahwa ternyata dari sekian banyak komponen PC dan juga peripheral yang ada di pasaran, tidak semuanya masuk Indonesia. Jadi sering kita lihat lagi browsing-browsing gitu ya, ternyata ada barang-barang yang menarik perhatian kita nggak dirilis resmi di Indonesia. Seandainya mau beli, itu biasanya ada yang jual tapi pre-order juga. Yang artinya si penjual ini juga harus mengimpor dulu dari luar. Nah, kira-kira apakah mungkin kita nggak usah pre-order tapi kita beli langsung aja dari website luar negeri gitu? Apakah akan semahal yang kita bayangkan? Saya bakal cerita pengalaman saya membeli keyboard ini. Dan kenapa sih kok saya beli keyboard ini? Jadi ceritanya saya emang hobi browsing-browsing doang. Jadi nungguin kalau punya duit itu nanti udah tahu bakal beli apa gitu ya. Jadi browsing mouse, keyboard yang ternyata ada beberapa barang yang menarik perhatian saya di marketplace lokal yang ternyata semuanya pre-order dan harganya mahal. Jadi salah satunya ada keyboard ini nih yang saya incer. Itu ternyata di Indonesia harganya lumayan mahal, 2,7 juta dan itu pun pre-order. Sedangkan saat saya googling di luar, ternyata harganya cuma di kisaran $100 aja. Dan akhirnya saya nemu sebuah website yang namanya busyfuture.com, di mana dia di situ jual banyak banget peripheral untuk PC gitu ya, nggak cuma keyboard tapi juga headset, terus mouse dan segala macam. Ya seperti layaknya kita belanja peripheral untuk PC lah. Nah di situ saya nemu bahwa ternyata keyboard yang saya suka tadi itu harganya cuma sekitar $100 dan bahkan kalau diskon itu bisa kurang. Tapi ternyata begitu masuk ke marketplace Indonesia harganya sampai 2,7 dan itu pre-order. Akhirnya saya coba iseng-iseng masuk ke website tadi busyfuture.com, terus habis itu saya masukin ke keranjang satu keyboard yang harganya $104. Habis itu saya cek nih ongkos kirimnya berapa sih kalau sama Indonesia. Dan ternyata di luar dugaan saya nggak terlalu mahal. Di situ ongkir yang tercantum hanya $5 untuk yang 10 sampai 25 hari kerja pengiriman atau $10 untuk yang 5 sampai 7 hari kerja. Dimana kalau dikurskan berarti kalau $5 itu ya sekitar 70 ribuan ya, atau 75, dan yang $100 berarti sekitar 150 ribu. Jadi terserah kamu pengen yang pengiriman cepat atau yang lama. Dan itu adalah harga yang sangat wajar sih, mengingat kalau kita ngirim dari Pulau Jawa keluar pulau aja itu bisa jadi 50 ribu lebih. Dan ini dari luar negeri sampai ke Indonesia cuma 75 ribu, bre. Walaupun waktu yang dibutuhkan lebih lama. Tapi selain ongkos kirim, ada satu lagi yang menjadi perhatian kita kalau pengen beli belanja dari luar, itu adalah cukainya. Apakah nanti saat masuk kita harus bayar cukai dan pajak dan tete bengeknya yang harus mahal gitu ya? Di sini sebenarnya kita udah ada aturan resmi dari pemerintah, di mana kalau nggak salah sih ya, untuk peripheral PC kayak gini itu sekitar 10-25%. Saya nggak tahu pastinya gimana, kamu coba buka sendiri aja ke websitenya Bea Cukai. Tapi yang pasti nggak akan terlalu mahal. Jadi seandainya 25% sekalipun, ya saya harus bayar sekitar $25. Dan kalau digabungin sama ongkos kirimnya, harusnya nggak sampai 2,7 juta juga. Akhirnya saya memutuskan untuk ya udahlah coba aja beli dari sana. Sebenarnya kalau barang-barang kecil saya sering beli ya. Jadi yang kalau masuk itu saya cuma bayar 30-40 ribu gitu kan. Tapi belum pernah yang barangnya dengan harga yang mahal gitu kan. Dan akhirnya saya coba beli, tapi keyboardnya akhirnya jatuh ke keyboard yang berbeda. Jadi saya ceritain dulu tentang keyboardnya ya. Jadi yang awal pengen saya beli
itu adalah Motospeed K1. Yang bikin saya tertarik dari Motospeed K1 tadi adalah LED stripnya yang ada di bagian samping. Dan kalau dilihat dari detail gambarnya, build-nya terlihat kokoh banget. Yang ternyata kalau secara spesifikasi dia memang terbuat dari aluminium alloy. Tapi setelah browsing-browsing di Busy Future tadi, akhirnya saya malah jadi tertarik dengan yang versi Pro dari K1. Dan inilah yang akhirnya saya beli dengan spek kurang lebih sama, tapi tampilannya lebih unik dan harganya 146 US dollar. Nama lengkapnya Motospeed Thermoshark K1 Pro. Dia adalah wireless keyboard dengan dual mode wired dan wireless pakai dongle. Menggunakan switch Gatron dan yang saya pilih adalah red switch. Dia udah hot swappable, jadi saya nggak terlalu khawatir soal klaim garansi semisal terjadi kerusakan, karena kalaupun switchnya rusak bisa diganti sendiri dengan gampang. Ini adalah keyboard full size compact atau 96%. Dari spesifikasinya seharusnya sih Thermoshark K1 Pro ini empuk kalau dipakai, karena kalau menurut yang bikin di websitenya itu ditulis dia menggunakan sandwich cotton silencer. Singkatnya semacam peredam dari cotton yang terpasang di bagian atas dan bawah plate-nya. Bottom shell-nya menggunakan aluminium alloy, PBT keycap, dan baterai jumbo berkapasitas 2400 mAh. Gimana feel aktualnya? Nanti kita praktekin bareng-bareng. Jadi singkatnya, saya dapat barang ini dengan harga $146, tapi pas lagi ada diskon 15%. Jadi jatuhnya sekitar $124 dan ditambah ongkos kirim $5, jatuhnya hanya sekitar $130. Dan ini masih jauh lebih murah dibandingin saya beli pre-order, karena bahkan yang versi biasa aja harganya 2,7, berarti keyboard ini kalaupun ada, dimana saat video ini dibuat saya cari di Tokped itu nggak ada, itu harganya berarti mungkin bisa 3 jutaan lebih, mungkin bisa sampai 3,5 kali ya. Dan kalau saya beli langsung itu cuma habis sekitar 2 juta lebih. Nah, kira-kira berapa banyak duit yang harus saya keluarkan sampai keyboard ini saya terima? Yang pasti pengirimannya memang lumayan lama, jadi dia ya sekitar sebulan lah ya baru sampai ke tangan saya. Dan itu pun sebelum barangnya dikirim itu saya udah dapat notifikasi dulu lewat SMS dan juga lewat WhatsApp sama lewat email. Jadi dikasih tahu sama kantor pos bahwa ada kiriman dari luar negeri dan biaya yang harus saya bayar untuk menebus keyboard ini, untuk biaya cukai dan segala macamnya, ternyata hanya 93.000. Jadi total duit yang saya keluarkan untuk membayar harga keyboardnya, ongkos kirim dan juga termasuk cukainya hanya sekitar 2,3 juta aja. Dibandingin kalaupun kamu bisa beli barang ini, itu harganya di pre-order marketplace kita bisa 3 jutaan lebih. Jadi yang bisa dihemat lumayan banyak ya. Ini bukan saya nggak mendukung seller lokal ya. Tetap kalau memang barang ini ada dijual di Indonesia dengan selisih harga yang nggak terlalu banyak, udah pasti saya bakal beli di Indonesia aja, karena akan lebih jelas secara pengirimannya nggak terlalu lama. Terus kalau mau klaim garansi juga nggak akan terlalu susah gitu kan. Tapi kalau memang untuk barang yang tidak dijual resmi di Indonesia, nggak ada distributor resminya, terus juga apalagi penjual yang ada ternyata juga pre-order, artinya ya sama aja mau dia yang jualan atau kita beli sendiri, itu tetap aja kita harus mengimpor dari sana, bukan menggunakan jasa distributor lokal. Tapi sebenarnya lebih aman mana sih? Kita beli langsung ke websitenya dari luar negeri, yang berarti semuanya urusannya sama mereka, kalaupun terjadi kerusakan kita juga harus urusan sama luar negeri langsung, atau lebih aman kita beli pre-order aja yang kita asumsikan kita belinya lewat seller lokal, yang berarti kalau terjadi sesuatu ya ngurusnya akan lebih gampang. Ya sebenarnya sih hampir sama ya, karena kalau kita beli pre-order, di mana berarti kita tahu sellernya harus mengimpor sendiri barang yang akan kita beli itu, berarti dia nggak punya stok. Jadi seandainya barangnya rusak dan kita mau klaim garansi sekalipun, dia hanya akan menjadi jembatan aja untuk mengurus garansinya. In case barangnya harus dikirim balik, in case harus ada pengiriman ulang dan segala macam, biayanya sudah pasti tetap akan diserahkan ke kita sebagai pembeli. Sedangkan masalah garansi ini yang memang agak susah, karena ya otomatis kalau nggak ada distributor lokal kita harus urusnya langsung keluar. Mereka pasti bakal mau terima, cuma ya itu tadi untuk biaya kirim bolak-baliknya itu yang kita harus keluar duit banyak. Makanya kalau untuk keyboard ini kenapa saya berani, karena ya seandainya yang rusak adalah switchnya, gampang banget ganti sendiri tanpa harus ngeklaim garansi. Dan seandainya ada yang rusak di PCB-nya gitu ya, udah banyak banget tukang servis keyboard di lokalan Indonesia sini yang udah canggih-canggih bre, dan harganya kalau untuk servis keyboard sejauh yang saya tahu nggak terlalu mahal. Nah sekarang kita masuk ke keyboardnya sendiri yang ternyata sangat tidak mengecewakan bre. Dari packingnya udah terasa kokoh, dan kalau boleh jujur banyak keyboard yang tersedia di market lokal yang harganya setara dan bahkan lebih mahal dari ini tapi kardusnya jelek. Begitu dibuka kesan premiumnya juga masih terasa. Keyboardnya ditutup oleh cover semacam plastik mika ini ya, dan masih dimasukin ke dalam kantong plastik juga. Di bawah keyboardnya kita dikasih USB-C,
switch puller dan keycap puller termasuk USB dongle dan adapternya. Sayangnya tidak ada switch cadangan di paket pembeliannya. Secara fisik, Motospeed Darmoshark K1 Pro ini beneran terasa kokoh. Bagian atas memang cuma terlihat keycap doang karena desainnya compact, jadi hampir nggak ada bedanya dengan keyboard lain secara desainnya. Yang bikin beda cuma motif keycapnya. Untuk keycapnya sendiri khas PBT, kalau dipegang agak kasar-kasar gitu dan terasa kokoh. Bagian samping keyboardnya terlihat cakep banget. Di samping kanan kiri ada RGB strip dan ditambah RGB dari switchnya, dia kelihatan lebih rame. Kemudian di bagian belakangnya ada slot USB-C dan switch on-off yang juga terlihat bagus banget. Bagian bawahnya terlihat mewah, material aluminium alloy-nya membuat keyboard ini terlihat premium dengan desain kaki-kakinya yang juga tidak biasa. Sekarang kita coba ngetik pakai keyboard ini. Suara yang dihasilkan cukup silent dan beneran terasa empuk. Semua key bisa terregister tanpa gangguan baik dalam mode wired maupun wireless. Tapi ada satu hal yang membuat saya harus beradaptasi lagi dengan keyboard ini. Jadi keyboard ini secara layout sama seperti Rexus Daxa M100 Pro yang udah pernah saya review, yang kebetulan dia secara tema warnanya juga hampir-hampir mirip. Jadi untuk full size compact ini dia tombol panah ada di bagian tengah dan langsung bersebelahan dengan tombol numpad. Jadi kalau kita nggak terbiasa ya bakal salah pencet gitu ya. Termasuk tombol backspace sama enter yang juga bersebelahan dengan numpad. Jadi untuk menggunakan keyboard ini awal-awal saya memang harus agak salah-salah pencet. Tapi setelah beberapa hari pakai ya akhirnya sudah terbiasa. Daya tahan baterainya juga bagus banget kalau saya bilang. Jadi dengan kapasitasnya 2400 mAh ini dia bisa dipakai beberapa hari dalam kondisi RGB yang ada di tingkat kecerahan 50%. Itu baterainya belum habis. Cuma secara software ini yang sedikit menjadi masalah. Jadi di softwarenya dia hanya bisa mendeteksi keyboard ini dalam mode wired, di mana saat dicolokin nggak ada indikator baterai juga. Jadi saya nggak tahu baterainya tinggal berapa persen. Cuma yang pasti 3 hari lebih saya pakai itu baterainya belum habis. Jadi langsung saya colokin aja karena ya perkiraan udah hampir habis juga kali ya. Kemudian untuk softwarenya sendiri juga masih banyak PR. Jadi opsinya masih terbatas banget. Kita bisa ngatur RGB dan beberapa setting sederhana. Nggak ada makro dan nggak ada setting untuk merubah fungsi key. Minus lainnya adalah soal second function. Di manualnya ada banyak banget second functionnya tapi tidak tercantum di keycap. Jadi agak susah buat ngafalin. Dan yang lebih susahnya lagi, di keyboardnya saya nggak bisa bikin custom function untuk key-nya. Jadi ya mau nggak mau saya memang harus menghafalkan beberapa tombol yang memang sering saya gunakan. Tapi overall minus yang ada di keyboard ini bisa tertutup dengan sensasi ngetiknya yang ternyata sangat memuaskan. Di samping build quality dari keyboardnya yang juga luar biasa. Dengan harga segini masih banyak lah keyboard dengan harga yang setara tapi build quality-nya tidak sebagus Darmoshark K1 Pro ini. Jadi ternyata belanja dari website luar negeri tidak seserem yang kita bayangkan ya. Bahwa harganya malah jauh lebih murah, terus tergantung bagaimana kita memilih opsi untuk pengirimannya, terus untuk biaya cukainya. Jadi cukai ini tadi dengan harga $146 saya dapat 93.000, itu bukan sesuatu yang mutlak ya, karena sering banget saya beli dari luar negeri barang yang harganya sama tapi ternyata cukainya beda-beda. Jadi sempat saya beli barang yang harganya sekitar 2 jutaan lebih, itu kena cukai sekitar 200, tapi nggak sampai 300.000 sih. Tapi yang pasti sejauh ini masih reasonable lah. Artinya kalau kamu beli dari marketplace lokal, terus kamu entah pre-order, entah memang barangnya sudah ada, biasanya itu jatuhnya akan lebih mahal dibandingin kita belanja sendiri dari websitenya langsung. Oh iya, satu lagi tentang softwarenya. Jadi waktu saya cari di websitenya Motospeed dan juga Darmoshark, saya nggak bisa nemuin software dari keyboard ini. Dan akhirnya saya harus kontak ke customer service-nya untuk nanyain masalah software, dan di situ saya dikasih link untuk download softwarenya. Nah, di situ saya juga sempat ngobrol dan kenalan lah bahwa saya juga punya channel di Indonesia bla 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 gitu kan. Dan begitu tahu kalau saya bakal bikin video tentang ini, akhirnya dari busyfuture.com pengen ngasih diskon buat kamu yang nonton video ini. Jadi kalau kamu tertarik untuk belanja dari luar negeri, kamu bisa coba masuk ke busyfuture.com, link lengkap ada di bawah, dan kamu masukin sekalian kode voucher yang ada di bawah untuk dapetin diskon spesial.